Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Setahun hartanya naik 4 miliar rupiah, Gibran tercatat sebagai kepala daerah terkaya di Jawa Tengah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tercatat sebagai kepala daerah terkaya di Jawa Tengah. Bahkan harga dari putra sulung Presiden Jokowi itu bertambah 4 miliar rupiah ketika belum genap setahun menjabat. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN KPK per tanggal 5 Februari 2022, harta kekayaannya mencapai 25,29 miliar rupiah. Jumlah itu lebih besar jika dibandingkan dengan kekayaan tahun 2021 yang mencapai 21,15 miliar rupiah. Dengan jumlah kekayaan itu, ia menduduki peringkat pertama di Jateng sebagai kepala daerah yang paling kaya. Survei apa? Aku orang ngerti surveinya. Ujar Wali Kota Solo Gibran dikutip dari redaksi Suara Surakarta pada Jumat 11 Februari. Putra sulung Jokowi itu mengaku ada penambahan harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN tahun 2020. Tambah sitik, itu kan KPR tiap tahun ada tambahan, tapi tambahannya itu sitik. Begitu katanya. Penambahan harta kekayaan Gibran berasal dari pembelian tanah. Ia juga baru merevisi sejumlah aset dalam LHKPN itu. Ndak. Beli tanah aja kemarin. Januari kemarin baru tak revisi, ada tambahan beberapa aset. Begitu ungkapnya. Dilihat sendiri aja kan bisa diakses toh. Begitu sambungnya. Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Gibran lebih banyak 10 miliar rupiah dari urutan kedua kepala daerah terkaya di Jawa Tengah. Pada urutan kedua ditempati Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, dengan harta kekayaan mencapai 15,27 miliar rupiah. Di urutan ketiga ada Bupati Cilacap, Tato Suwarto, dengan total kekayaan 14,10 miliar rupiah. Kemudian Bupati Klaten Sri Mulyani ada di peringkat keempat dengan total kekayaan 12 miliar rupiah. Dan di posisi kelima ditempati Bupati Wonogiri Joko Sutopo dengan total kekayaan 8,2 miliar rupiah. Diduga telah melanggar undang-undang, Gibran harus dinonaktifkan selama 3 bulan dari Wali Kota Solo. Wali Kota Surakarta atau Solo, Gibran Rakabuming Raka kembali disorot publik karena diduga telah merangkap jabatan. Sebelumnya, Gibran dikritik banyak kalangan setelah ekonom Rizal Ramli dan juga Faisal Basri mengungkapkan rangkap jabatan dari putra sulung Presiden Jokowi. Gibran menyatakan bahwa dirinya sudah melepaskan semua jabatan di swasta, termasuk sebagai komisaris saat menyerahkan LHKPN ke KPK sebelum mencalonkan diri sebagai wali kota pada tahun 2020. Meski sudah mengklarifikasi, Gibran masih mendapatkan respons secara kritis. Gugatan terhadap masalah rangkap jabatan Gibran ini kembali terjadi di suatu forum diskusi yang berjudul Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara dan Pencucian Uang yang berlangsung via daring pada hari kemarin 9 Februari. Pakar hukum pidana Muhammad Taufik mengatakan seharusnya bila terbukti melakukan rangkap jabatan, Gibran dapat dihukum dinonaktifkan dari wali kota selama 3 bulan. Menurutnya, Gibran telah terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pasal 76 Ayat 1 huruf C dalam Pasal 77. Pasal 76 mengatur bahwa setiap kepala daerah dilarang menjadi pengurus perusahaan swasta ataupun yayasan. Sementara di Pasal 77 diatur bahwa sanksi untuk pelanggaran ini adalah berupa pemberhentian selama 3 bulan. Berdasarkan data yang dikutip dari Dirjen AHO Kemenkumham pada 31 Januari 2022, Gibran Rakabuming Raka masih tercatat sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham di 2 perusahaan, yaitu 19,3% saham di salah satunya PT Wadah Masa Depan. Demikian analisa Taufik. Menurut Taufik, dalam PT ini memiliki kaitan jejaring dengan PT SM di kasus lingkungan hidup yang seharusnya dihukum 7,9 triliun rupiah dan menjadi hanya membayar denda 78 miliar rupiah. Dalam kepengurusan PT Wadah Masa Depan juga ada nama Antoni Pradiptia yang merupakan putra dari petinggi PT SM Gandhi Sulistianto yang baru saja diangkat Jokowi sebagai duta besar di Korea Selatan pada November 2021. Luar biasa dahsyat ini KKN-nya, demikian kata Muhammad Taufik. Rangkap jabatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming kembali dipertanyakan oleh publik
Pasalnya Gibran masih menjabat sebagai komisaris di perusahaannya sekaligus sebagai pejabat tinggi daerah. Menyikapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Ismail Hassani menyampaikan pihaknya belum melihat langsung dokumen administrasi perusahaan wali kota Gibran, apakah masih tercatat atau tidak tercatat. Sekalipun juga merujuk pada pemberitaan memang masih tercatat sebagai komisaris di dua perusahaan. Ibu Ismail kepada kantor berita politik RMOL pada Kamis 10 Februari. Dia juga menambahkan jika mengacu pada pasal yang dituangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah secara tegas disebutkan bahwa kepala daerah dilarang merangkap jabatan, menjadi pengurus di suatu perusahaan swasta atau BUMN dan seterusnya. Jadi kalau kita mengacu pada pasal ini dan memang Gibran masih aktif di dua perusahaan itu, maka tentu saja harus diakhiri, dalam artian harus ditindak begitu sebagaimana diatur dalam pasal yang sama. Menurutnya Gibran harus diskors terkait dengan rangkap jabatan yang dilakukannya itu jika memenuhi pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sanksi untuk kepala daerah yang merangkap ini kemudian diskors atau diberhentikan sementara selama 3 bulan untuk kemudian menentukan pilihan dia mau menjabat di perusahaan ataupun menjadi wali kota. Selain itu, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Jerry masih juga menanggapi kabar dugaan rangkap jabatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming di PT Wadah Masa Depan. Dugaan rangkap jabatan putra sulung Presiden Jokowi itu juga mengundang kritik kepada parpol pengusungnya di Pilkada serentak 2020 lalu. Jerry mengatakan meskipun Gibran mengaku sudah mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama di grup perusahaan PT SM itu, bukan berarti masalah telah selesai. Sebab dari kemunculan dugaan rangkap jabatan tersebut semakin terungkap pula dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun beberapa waktu yang lalu. Dalam analisa Jerry, PT Wadah Masa Depan terkoneksi dengan PT SM yang telah menyuntikkan dana ke startup Gibran serta adiknya Kaesang. Hal itu juga telah dijelaskan oleh Ubaidillah dalam keterangannya beberapa waktu lalu. Selain itu, Jerry juga mencatat temuan sejumlah pakar hukum yang memperoleh dari data Ditjen AHU Kemenkumham, di mana isinya tentang keaktifan Gibran di PT Wadah Masa Depan sebagai komut di awal menjabat sebagai wali kota Solo. Oleh karena itu, Jerry juga meminta agar parpol yang memilih calon kepala daerah lebih disaring dan diseleksi secara ketat. Cobalah parpol memilih calon kepala daerah disaring dan diseleksi ketat, bukan hanya asal pungut. Ujarnya kepada wartawan Jumat 11 Februari. Lebih lanjut, dia juga meminta agar parpol tidak melihat status seseorang, melainkan melihat karir politik dan juga birokratnya. Siapapun dia, mau anak presiden atau siapa, sebaiknya lihat karir politik dan karir birokrat. Seperti diketahui, Ubaidillah telah melaporkan Gibran Rakabuming dan juga Kaesang Pangarep terkait dugaan kasus pencucian uang atau TPPU. Ubaidillah mengatakan bahwa Gibran dan Kaesang ikut terseret dalam TPPU karena dengan grup bisnisnya ini terkait diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Perusahaan berinisial PT SM tersebut menurut Ubaidillah jadi tersangka pembakaran hutan. Perusahaan itu dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah.